Maka jangan katakan Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku untuk jalan keselamatan, ya. Tapi berlaku untuk tuntunan moral masih. Jangan kau membunuh, itu dari mana? Dari Taurat. Jangan kau mencuri, itu dari mana? Dari Taurat. Jangan kau menyembah berhala, itu dari mana? Taurat. Apa masih kita ikuti? Ya masih. Jadi jangan terus anti perjanjian lama, itu sudah tidak berguna lagi. Siapa yang bilang, siapa yang mengajar begitu? Tema kali ini yang saya bawakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering di-framing oleh orang di luar, oleh para polemikus Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim. Dikarenakan di dalam ajaran Al-Quran semua nabi itu adalah seorang Muslim termasuk Yesus Kristus. Dan mereka berusaha meyakinkan dari bukti-bukti Alkitab, praktek-praktek yang dilakukan oleh Yesus yang diklaim itu adalah praktek dari agama Islam. Itulah sebabnya akhirnya mengatakan inilah Yesus itu adalah seorang Muslim. Betulkah demikian? Bagi orang yang tidak tahu benar isi kitab suci, ataupun sering baca kitab suci tapi tidak ngerti maknanya, bisa saja dipengaruhi sehingga mereka meninggalkan iman kepada Kristus. Oh benar ya, ternyata Yesus itu melakukan itu. Dan itu yang dilakukan orang Islam. Berarti kalau gitu, udah kena, jadilah mu'alaf. Mari kita melihat beberapa hal dalam Alkitab yang sering digunakan oleh para polemikus itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke pasal yang kelima. Ayatnya 17 sampai yang ke-23. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Ayat ini sering dimaknai, difahami oleh mereka ini, bahwa Yesus itu datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Misalnya apa? Tidak boleh makan babi. Kan itu ada dalam Taurat. Coba kita baca di dalam Imamat pasal 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, kenapa orang Kristen makan babi? Padahal Taurat melarang orang makan babi. Dan Yesus menurut pengakuannya sendiri, dia tidak meniadakan Taurat. Nah, orang yang tidak ngerti, oh iya ya benar ya kalau gitu. Wah salah lah selama ini saya percaya Yesus ini. Salah ya selama ini saya pergi ke gereja itu. Karena ajarannya ternyata telah diselewengkan oleh gereja. Yang menyelewengkan pun siapa? Mari kita lihat ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Menggenapi itu bukan dalam arti untuk mengerjakan ulang atau untuk mengerjakan yang sama. Menggenapan itu dalam pengertian bahwa di dalam kitab para nabi itu isinya nubuat-nubuat. Nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan Mesias itu yang dinubuatkan itu akhirnya tepat seperti yang dinubuatkan, tepat seperti yang dijanjikan, dia datang, maka dia menggenapi isinya nubuat tadi. Jadi bukan menggenapi dalam pengertian dia menjalankan ulang apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa atau yang ada dalam Taurat. Selanjutnya ayat yang 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus datang memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, untuk menggenapi sampai semuanya terjadi. Terjadi seperti yang dijanjikan. Terjadi seperti yang dinubuatkan, bahwa Mesias itu nanti akan datang di kota Bethlehem seperti kata Mika 5 ayat 2. Oh, terjadi, dia ternyata datangnya di kota Bethlehem. Bahwa nanti dia akan mengalami aniaya, akan ditusuk seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya 53. Oh, ternyata terjadi seperti itu. Bahwa nanti dia akan membawa perjanjian baru ke dunia ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia pasal 30. Oh, terjadi seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah maksudnya bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun, iota itu huruf Yunani yang paling kecil, itu namanya iota, atau juga huruf Ibrani, huruf paling kecil itu namanya yod atau iota, ya. Artinya tidak ada bagian yang paling kecil pun di dalam kitab Taurat itu yang akan hilang, ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua yang dijadikan itu terjadi. Oleh karena itu Taurat itu tidak diubah, Taurat itu tidak dihilangkan, tapi Taurat itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka jangan katakan Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku untuk jalan keselamatan, ya. Tapi berlaku untuk tuntunan moral masih. Jangan kau membunuh, itu dari mana? Dari Taurat. Jangan kau mencuri, itu dari mana? Dari Taurat. Jangan kau menyembah berhala, itu dari mana? Taurat. Apa masih kita ikuti? Ya masih. Jadi jangan terus anti perjanjian lama, itu sudah tidak berguna lagi. Siapa yang bilang, siapa yang mengajar begitu? Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal saudara tahu hidupnya orang Farisi itu apa? Menjalankan hukum Taurat itu sampai yang sekecil-kecilnya. Dan kalau yang dimaksudkan menjalankan hukum Taurat itu menjalankan hukum-hukum yang sekecil-kecilnya, kita tidak bisa mengalahkan orang Farisi.
Kalau artinya menjalankan hukum Taurat itu dengan menjalankan semua detailnya hukum Taurat itu, ya kita tidak bisa mengalahkan orang Farisi. Tetapi Yesus mengatakan kalau kita tidak lebih besar dari orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Lah, terus gimana bedanya? Bedanya hukum Taurat yang dituntut oleh Yesus kita lakukan dan hukum Taurat yang dijalankan oleh orang Farisi. Ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, maksudnya dalam Taurat. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi menurut hukum Taurat, jangan membunuh artinya jangan sampai menghilangkan nyawanya orang. Sejauh tidak ada nyawa yang hilang dari tangan kita, kita tidak dikatakan membunuh. Tetapi Yesus mengajarkan lebih dari itu. Bukan saja tidak menghilangkan nyawa orang, bahkan dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, karena membunuh itu munculnya dari benci, benci itu munculnya dari kemarahan. Berarti sebelum sampai tanganmu membunuh orang, hentikan sumbernya pembunuhan itu, yaitu kemarahan. Itu loh artinya bahwa menjalankan hukum Taurat melebihi orang Farisi. Menjalankan hukum Taurat bukan hanya sekedar legalistik saja, tetapi juga niat yang ada di dalam hati. Niat kita menghancurkan orang sebelum orang itu mati, kita sudah membunuh. Niat menjelekan orang, nama orang, maka dikatakan apa? Membunuh karakter, membunuh kan? Nah, ini yang dimaksud Yesus bahwa menjalankan hukum Taurat itu bukan hanya sekedar menjalankan hukum-hukum legalismenya saja, tetapi lebih daripada itu pengendalian batin, pengubahan batin. Ya, ini yang orang Farisi tidak punya. Nah, kebanyakan agama orang mudah menjalankan hukum itu secara hukumnya, tetapi niat daripada menjalankan itu yang sering tidak dilakukan. Aku tidak berdosa, aku tidak mencuri, aku asal aku tidak mengambil barang orang itu. Tapi Yesus mengajar, memilih saja sudah salah. Ingin memilih saja sudah salah sebelum mengambil. Coba kita baca. Atau kita ambil saja ayat yang ke-27 ini. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ya, kalau berzina menurut pengertian umum asal kamu tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan resmimu, bukan orang yang belum kamu nikahi, itu sudah belum berzina asal kamu tidak melakukan. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti perzinahan itu bukan hanya perbuatan fisiknya saja, tetapi keinginan batin juga. Pembunuhan itu bukan perbuatan fisik yang membunuh orang saja, tetapi sudah ada kebencian, sudah ada kemarahan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh orang Farisi. Nah, ini yang ingin Yesus katakan, melakukan hukum Taurat itu secara lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh karena itu, kalau ayat ini dimengerti dalam arti tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, lah itu ya tidak lebih dari orang Farisi. Ya itu sama saja dengan yang dilakukan oleh orang Farisi. Maka ketika mereka mengatakan Yesus mengikuti hukum Taurat, pastilah dia tidak makan babi. Karena dalam hukum Taurat babi tidak boleh dimakan.
Tapi kenapa yang dipilih hanya babi saja? Ada binatang-binatang yang lain yang menurut Taurat tidak boleh dimakan, termasuk unta. Padahal unta itu salah satu makan nikmat di dalam budaya Arab. Orang-orang kaya di Arab sana, kalau mereka adakan pesta, mereka akan menyembelih unta utuh dimakan. Apa itu tidak haram? Lah, apa hakmu mengatakan orang makan babi haram kalau unta tidak haram? Padahal dua-duanya dilarang oleh kitab Taurat. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-11 tadi. Kita baca ayatnya yang ke Imamat pasal 11. Kita baca ayatnya yang ke Mari kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Bukan hanya babi. Padahal itu makanan nikmat di negara Arab sana. Berarti ketika mereka makan unta, menurut hukum Taurat mereka juga makan makanan haram. Sebab ini diharamkan oleh hukum Taurat. Teruskan. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Apa itu pelanduk itu? Kancil. Ya. Terus? Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu. Nah, itu yang menjual sate kelinci itu siapa itu? Enak loh sate kelinci itu. Nah, menurut Alkitab dilarang itu. Loh, kenapa nggak kamu haramkan sekalian? Kalau kamu menuduh orang Kristen makan babi sebagai makan barang haram, kamu lebih banyak makanan barang haram yang kamu makan. Kamu makan kelinci, kamu makan unta, kamu makan dan macam-macam. Terus apa lagi? Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sembelih. Ya, itu hukum Taurat. Dan Yesus tidak pernah mengatakan tentang hal-hal ini bahwa ini haram, itu haram. Yesus mengatakan mengenai makanan haram dan tidak haram itu di dalam Markus pasal yang ke-7 ayatnya 19-20. Karena bukan masuk ke dalam hati. Mulai ayat yang ke-18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kenapa harus disalahkan kalau Yesus sendiri mengatakan semua makanan itu halal? Dan kenapa menilai Yesus sebagai orang Muslim? Karena dianggap tidak makan babi, padahal bukan dia yang memerintahkan. Yang memerintahkan itu hukum Taurat, tidak ada di dalam hukum Injil. Di dalam ajaran Yesus mengatakan, kamu jangan makan babi, kamu jangan makan tokek, kamu jangan makan cecak. Tidak ada itu. Karena dalam Injil, makanan tidak membuat kita lebih dekat atau lebih jauh dari Allah.
Hati yang kotor itu yang menjauhkan kita dari Allah. Hati yang najis itu yang menjauhkan kita dari Allah, bukan masalah makanan atau minuman. Oleh karena itu dikatakan di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Ini yang menajiskan orang. Akibat menekankan kepada legalisme dan kadang-kadang itu terlalu di blow up, maka terjadi ketidakadilan yang sangat menyakitkan hati. Ingat Lina Mukherjee yang makan daging babi dengan mengucapkan Bismillah, dia dihukum penjara 2 tahun. Dan di sana menurut pengakuan dia diperlakukan sedemikian rupa yang bagi dia sangat menyakitkan hati dan dimintain uang ini dan itu. Sementara orang korupsi hanya diberi miliaran lagi, hanya diberi hukuman beberapa tahun. Adil tidak ini? Mukherjee ini merugikan orang lain tidak? Kalau dosa-dosanya sendiri, yang makan-makan ya dia, yang mengucapkan doa-doa itu ya dia, orang lain tidak ikut. Tapi kalau orang korupsi, siapa yang dirugikan? Negara dan orang banyak. Kenapa dibiarkan orang yang demikian? Nah, ini ketika penekanan keagamaan itu hanya pada segi legalitas yang seperti ini. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan masalah makanan dan minuman. Bukan masalah daging ini atau daging itu. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang makanan. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Jadi kalau orang mengatakan kamu telah makan makanan haram, ya haram bagimu. Agamamu mengatakan bukan kitab suciku. Kitab suciku mengatakan semua makanan itu halal. Dan aturan dalam agamamu jangan kau terapkan padaku, itu tidak berlaku untuk aku. Seandainya ada saudara yang beragama Hindu marah-marah karena kita makan empal, tidak boleh makan daging sapi. Loh kenapa? Karena dalam Weda tidak boleh orang makan sapi. Loh itu kan agamamu. Saya tidak mengikuti agamamu kok ya. Kenapa kamu harus marah-marah? Nah, saya kira itu saudara. Saudara perlu pegang ini. Kita baca juga Kolose pasal 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Nah, janganlah orang membiarkan kamu menghukum mengenai makanan dan minuman. Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah bayangan. Yang apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Ini yang menjadi pegangan kita. Bukan hukum tetek bengek seperti itu. Tetapi Kristus sebagai penebus dan yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Selanjutnya juga dikatakan Yesus itu Muslim karena dia itu sunat. Kok kalian orang Kristen tidak sunat? Berarti kalian itu telah melanggar hukum yang diajarkan Yesus. Tidak ada dalam Injil manapun Yesus mengajar kita harus bersunat. Tidak ada.
Yesus memang disunat karena dia masih bayi. Apa dia yang nyuruh Bu pada Bunda Maria, Bu, aku bawa ke dokter, tukang sunat, apalagi waktu itu belum ada dokter ya, untuk disunat? Enggak kan? Coba kita baca Lukas pasal 2. Lukas pasal yang kedua. Di dalam Lukas pasal 2 kita baca ayatnya yang ke 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Terus? Dan ketika genap waktu pentahiran, yaitu 38 hari menurut Imamat pasal 15. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Siapa yang mengajarkan untuk Yesus disunat? Bayi yang belum bisa ngomong ini. Ini kan bayi kan? Apakah bayi yang belum bisa bicara ini yang mengatakan pada Maria, "Hei ibu, bawa aku disunat ke sana lo ya"? Bukan, saudara. Dia disunat karena ada hukum Taurat yang mengatakan di dalam Imamat 15 ayat 2. Imamat 15 12. Sebentar. Imamat pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada siapa dia berfirman? Kepada Musa. Terus? Demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Oke. Jadi bahwa Yesus disunat itu tidak menunjukkan dia itu Muslim. Sebab hukum sunat itu sudah ada pada kitab Taurat. Dan semua orang Yahudi itu disunat. Dan bahkan sebagian umat Ortodoks umpamanya di Ethiopia juga disunat. Sebelum ada agama Islam, mereka telah melakukan itu karena ada perintah di dalam hukum Taurat. Jadi waktu Yesus disunatkan itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa dia seorang Muslim. Dia disunat itu karena ibunya taat kepada perintah hukum Taurat. Dan itu adalah hukumnya orang Yahudi. Bahkan di dalam Quran tidak ada perintah orang untuk sunat, itu tidak ada. Saya kadang-kadang para pengkhotbah Muslim kalau berbicara tentang sunat, mereka mengutip dari Kejadian 17. Nah kan aneh kan? Peristiwa di mana Abraham itu disuruh sunat. Dan menurut ajaran agama Yahudi sendiri, sunat itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi asli, bukan orang non-Yahudi. Kenapa? Karena sunat itu adalah lambang perjanjian antara Allah dengan Abraham. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17. Ayatnya kita baca ayat yang ke ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, pada waktu Abraham sudah umur hampir 100 tahun, belum punya anak. Dan dikatakan Allah membuat janji, aku akan membuat engkau
sangat banyak. Kalau membuat dia sangat banyak berarti akan punya banyak anak. Berarti yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah mengenai akan adanya anak yang dilahirkan dalam umur yang setua itu. Terus Lalu, ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dari keadaan yang sama sekali tadinya tidak mungkin umur segitu dia punya anak, tapi toh Allah menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. terima kasih. Karena janjinya itu adalah mengenai anak, mengenai keturunan. Dan keturunan itu nanti puncaknya pada Kristus. Yang keturunan akan menjadi berkat bagi segenap manusia, itu adalah Kristus. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah. Kata keturunan di sini dalam bahasa Ibrania adalah zerah. Artinya benih. Bukan zeraim, artinya benih-benih. Berarti akan ada keturunan Abraham yang khusus, seorang yang akan menjadi berkat bagi segenap manusia, yaitu segenap manusia yang percaya. Berkat apa? Berkat keselamatan. Dan tentang keturunan satu orang yang akan menjadi berkat ini dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan. Tidak dikatakan kepada zeraim, keturunan-keturunan. Terus? Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Hanya zerah. Terus? Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi keturunan Abraham yang satu, yang unik, yang akan menjadi sarana berkat keselamatan bagi semua manusia itu, yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, itu adalah Kristus, bukan yang lain. Nah, karena perjanjian Abraham dengan bangsa, dengan perjanjian Allah dengan Abraham itu menyangkut keturunan, maka Allah memberikan tanda perjanjian di tempat dalam tubuhnya di mana keturunan nanti akan terjadi. Disitulah yang diberi tanda. Apa? Sunat. Karena alat itulah yang nantinya akan memunculkan keturunan itu. Maka alat inilah yang diberi tanda itu. Tandanya tanda sunat. Dan keturunan yang lahir itu akhirnya jadilah bangsa Israel, dan dari bangsa Israel lah munculnya Kristus. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan tanda sejanjinya Abraham, sunat ini, ya bangsa Israel ini. Sebab bangsa inilah yang menjadi keturunan Abraham secara fisik, yang terjadinya melalui alat yang diberi tanda itu. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, maka kita tidak harus mendapatkan tanda itu. Oleh orang, karena itu dalam agama Yahudi tidak diharuskan orang non-Yahudi untuk sunat. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Nah, kalian itu orang Yahudi bukan, kenapa harus maksa-maksa sunat? Dalam kitab suci kalian sendiri tidak ada diperintahkan itu. Dan kita baca ayat yang ke 10, 11.
Kejadian pasal yang ke-17 ayat 10-11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Terus Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku. jadi sunat itu sebagai tanda apa? Tanda perjanjian yang menyangkut apa? Menyangkut keturunan. Karena keturunan itu keluarnya dari alat itu, maka alat itu yang diberi tanda. Lah kamu itu keturunan Abraham pun bukan, ngapain ikut-ikutan alatmu diberi tanda? Ngapain? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan keselamatan. Ini bukan untuk tujuan keselamatan, untuk menunjukkan kebenaran janji Allah bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Abraham yang tadinya tidak punya anak itu akan mempunyai anak banyak. Oleh karena itu, sekarang kita di dalam Kristus, dengan menyatu dengan Kristus melalui iman dan baptisan, kita juga menjadi anak Abraham secara rohani. Dan tidak harus melalui sunat. Baptisan itu pengganti sunat yang menjadikan kita juga anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 28-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Terus? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mulai baca ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus yang keturunan Abraham itu, sehingga kita pun terhitung menjadi anak-anak Abraham melalui baptisan, melalui penyatuan kita dengan Kristus. Oleh karena itu baptisan disebut sebagai sunat rohani. Kita baca dari Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat. Nah, dalam Dia kamu, baik laki-laki maupun perempuan, telah disunat. Kalau sunat Yahudi itu hanya berlaku untuk laki-laki saja. Kalau sunat Kristus, di dalam Kristus kita semua telah disunat. Teruskan. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Tetapi dengan sunat Kristus. Jadi jangan katakan kita tidak sunat, kita ada sunatnya, tapi sunatnya model lain. Kita bukan sunat dengan pisau, kita sunat dengan sunat Kristus melalui misteri baptisan. Sunat Kristus terdiri dari apa katanya? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kalau sunatnya orang Yahudi penanggalan kulit khatan, sunatnya Kristus adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Bagaimana tubuh yang berdosa ditanggalkan? Teruskan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Nah, karena dalam Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, menurut Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, maka manusia lama kita turut terkubur, maka manusia lama kita ditanggalkan pada peristiwa baptisan itu. Jadi kalau begitu, makna sunat dalam Kristus itu sama sekali berbeda.
daripada makna sunat yang dimaksud oleh para polemikus ini. Dan sama sekali berbeda dengan makna sunat yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, sebagian orang ya memang sunat biasa, tapi tetap baptisan. Jadi, biarpun saudara mau sunat 100 kali, kalau belum dibaptiskan, secara rohani saudara tetap belum sunat. Saudara boleh disunat 100 kali, entah bagaimana itu caranya. Tetapi kalau saudara belum baptis, saudara tetap belum anak Abraham, karena saudara bukan Israel. Dan saudara tetap belum sunat di kacamata Allah. Jelas ini ya? Jadi sunat itu bukan diajarkan oleh Yesus. Itu dari Taurat. Yesus menggenapinya dengan makna yang baru. Dan ketika Yesus disunat, dia bukan disunat karena perintahnya dia disunat karena dia masih bayi. Ibunya hanya mengikuti acara agama yang diikuti ibunya. Apa agama yang diikuti ibunya? Ya agama Yahudi lah. Maka dia mengikuti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Babi tidak ada kait-kaitnya dengan Yesus. Sunat juga tidak ada kait-kaitnya dengan Yesus. Loh, Yesus itu kalau sembahyang sujud loh, kok kalian enggak? Kita baca di dalam Matius pasal 27. Berarti Yesus Muslim dong, karena dia sembahyang dengan sujud. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat yang ke-39. Maaf, 27. Maaf, 26. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Nah, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yang sujud hanya orang Muslim, berarti Yesus itu Muslim. Perjalanan piknikmu kurang jauh, Mas. Sebelum ada Islam, orang Yahudi loh sudah sujud terlebih dahulu. Mari kita lihat. Ya, banyak ayat, saya ambil satu ayat saja supaya tidak mengambil waktu. Nehemia. Kitab Nehemia pasalnya yang ke-8. Nehemia pasalnya yang ke-8. Kita baca demikian. Ayatnya yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Semua orang menyambut dengan amin, amin. Itu cara orang Yahudi sembahyang. Terus sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tangan. Nah, Yesus melakukan itu bukan karena dia meniru Islam. Islam belum ada. Yesus sujud itu karena orang Yahudi itu memang sembayangnya. Loh, kenapa orang Kristen tidak melakukan? Yaitu orang Kristen modern. Kalau orang Kristen ortodoks sampai sekarang sembahyang ya sujud gitu loh. Nah, ketika ada orang ortodoks sujud, dilihat di TikTok itu adalah seorang anggota gereja ortodoks sembahyang dengan sujud. Wah, ribuan orang. Ini kok niru dari mana? Oh, agama Kristen ortodoks jauh lebih awal daripada agama Islam kok. Dan ketika orang Kristen ortodoks sembahyang dengan sujud, dikatakan niru-niru, kan repot. Yang Kristen asli, yang Kristen purba ya tetap sembahyangnya dengan sujud. Dan ini tidak menunjukkan mereka ortodoks, mereka Muslim.
Saya juga sujud kalau kaki saya tidak sakit. Tapi tidak menunjukkan saya Muslim, saya Kristen Ortodoks. Dan menjalankan sembahyang dengan tangan terangkat, dengan berluntut, dengan sujud. Itu yang diikuti Alkitab. Ya Alkitab kita ini loh. Kita baca tadi kan? Jadi jangan katakan Yesus itu Muslim hanya karena dia sujud. Semua orang Yahudi itu ya sujud. Tadinya. Nah sekarang orang Yahudi berubah bersembayangnya. Hanya mengangguk-angguk gini. Tadinya ya sujud. Hanya orang Kristen Ortodoks yang masih sembahyang dengan sujud, itu hanya orang Kristen Ortodoks. Yang tetap menjalankan sujud ini. Termasuk puasa. Kami sudah mulai puasa ini sejak minggu yang kemarin. Puasa menyongsong datangnya Natal. Paskah ya, datangnya Paskah. Puasa 40 hari lebih. Apa kami niru Islam? Tidak, kami telah menjalankan itu sejak abad pertama. Sekali lagi, kalian pikniknya kurang jauh. Yang dilihat hanya Kristen modern, bukan Kristen yang masih menjalankan semua cara-cara itu. Bukan saja kami puasa, kami sembahyang dengan sujud. Perempuan juga pakai kerudung. Bukan juga niru Islam. Ini ketetapan dalam Alkitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, yang menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Terus? Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Nah, itulah orang Ortodoks di seluruh dunia dari zaman purba dulu sampai sekarang, kalau sembahyang, kalau ibadah, kalau kerja ya pakai kerudung, dan itu tidak meniru siapa-siapa. Itu mentaati perintah di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 ini loh. Ya, jangan heran, ini bukan niru-niru, kita hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan itu tidak menunjukkan bahwa ada kerudung, ada sujud, itu menunjukkan itu Islam atau meniru Islam. Iman Kristen Ortodoks sudah ada 700 tahun sebelum Islam muncul. Dan kami sudah menjalankan itu sejak zaman itu sampai sekarang. Jadi praktek-praktek yang ada dalam Islam dan juga ada dalam Kristen Ortodoks, kalau seandainya ada yang niru, bukan yang tua niru yang muda, betul? Nggak mungkin adik yang baru lahir niru kakaknya, kakak yang sudah lahir 5 tahun lebih tua umpamanya niru adiknya yang baru lahir, baru ngewek bayinya. Demikianlah, maka kalau ada tiruan itu bukan yang dulu, niru yang kemudian. Masuk akal enggak? Ya iyalah. Ya makanya orang-orang Kristen modern coba belajarlah kembali gimana sih caranya orang Kristen purba dulu melakukan praktek-praktek keagamaannya supaya tidak ikut-ikut latah. Oh iya, itu orang Ortodoks itu niru agama lain. Kok niru agama lain? Orang ada dalam kitab sucinya sendiri. Kecuali kalau kitab suci Anda bukan ini. Ya kan? Adanya dalam kitab suci ini. Juga ini dari sisi fisik, bentuk fisik. Ada lagi diajarkan, wah ini Nabi Isa kata mereka. Padahal sudah saya ajarkan kemarin, Nabi Isa dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ya kan? Dan saya tidak akan mengulang lagi. Nabi Isa ya Nabi Isanya Al-Quran itu memang agamanya Islam. Tuhan Yesusnya Alkitab tidak beragama Islam. Dan kalau toh
dia mengikuti beberapa cara Yahudi, itu sudah digenapi secara radikal oleh dia. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar nabi. Karena dia mengatakan dirinya turun dari surga. Mana ada nabi turun dari surga? Ya, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, pasal 5, ayat 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun. Maaf, pasal 21-22. Bentar. Pasal 5, maaf. Pasal 5 ayatnya bukan pasal 5, pasal 8. Kita baca ayatnya 23-24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Mana ada nabi yang bukan dari dunia? Mana ada nabi biasa yang datang dari atas? Nah, kalau Yesus itu nabi, sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, dia tidak mungkin mengatakan ini, sebab tidak ada nabi dalam Islam datang dari atas, bukan dari bawah. Ada? Tidak ada. Yesus mengatakan di sini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukan dari dunia ini, dari mana dia? Pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Mana ada nabi turun dari surga? Tidak ada kan? Dengan demikian seandainya dia nabi pun bukan nabi yang dimaksud oleh ajaran agama Islam, yang hanya manusia biasa. Dia seandainya seorang nabi pun dia turunnya dari surga, sebab dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Kalau nabi-nabi biasa adalah orang yang menerima firman. Kalau Yesus adalah firman yang jadi orang, lo bedanya? Nabi-nabi biasa yang lain adalah manusia yang menerima firman-Nya Allah. Kalau Yesus firman-Nya Allah yang jadi orang, yang jadi manusia. Oleh karena itu dia datang dari atas, sebab firman-Nya Allah itu tinggalnya di dalam Allah. Yang Allah itu tempatnya di atas, bukan di alam ciptaan ini. Oleh karena itu ada sebagian orang yang mengatakan, para polemikus ini, Nabi Isa, Yesus itu juga mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Betulkah itu yang inti ajarannya Yesus? Bukan. Dan mereka mengutip dari Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Nah, jangan dicomot ini saja. Kalau dicomot begini saja bisa kita tafsirkan semau kita. Lihat dari atasnya ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat. Ya, Yesus memberi jawaban yang tepat atas soal jawabnya dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu salah satu aliran dalam agama Yahudi kuno yang sangat ketat mentafsirkan Taurat ya. Kalau zaman sekarang semacam kadrun gitu loh. Ya, orang Farisi itu orang Yahudi kadrun gitu loh, zaman dulu gitu. Sekarang sudah nggak ada itu ya. Itu aliran kuno. Terus dan Yesus menjawab di dalam
tanya jawab itu Yesus memberi jawaban tepat, maka mereka ingin juga bertanya kepada Yesus. Terus Dan tahu. Datang kepada Yesus, lalu tanyanya apa? Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Terus jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu. Jadi jawaban ini bukan merupakan inti ajarannya Yesus. Yesus menjawab orang bertanya. Orang bertanya ini punya kitab sucinya namanya Taurat. Dan di dalam Taurat itu ada namanya Shema. Shema itu adalah syahadatnya orang Yahudi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh Adonai Allah kita. Yahweh atau Adonai itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Jadi Yesus itu menjawab orang Farisi ini, yang paling utama apa sih dalam kitab suci kami ini? Yang paling utama adalah ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan akhirnya efeknya apa yang harus dilakukan? Ayat 30 dari Markus 12. Kasihilah Tuhan Allah. Nah ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Penekanannya di sini. Sebab orang-orang Farisi itu hanya mengutip ayat-ayat tanpa punya rasa cinta kepada Allah. Sehingga dia membenci Yesus, ingin membunuh Yesus, maka disindir di sini. Tidak cukup hanya mengakui Allah itu satu, tetapi hatimu tidak mengasihi. Maka penekanannya pada kasih ini, bukan pada sekedar apal bunyi Allah itu Esa, bukan, tetapi harus mengasihi. Jadi ini bukan ajarannya Yesus. Ini kutipannya Yesus atas ajarannya Musa yang didapat dari Allah langsung. Berarti inti ajarannya Yesus bukan tauhid ini. Inti ajarannya Yesus adalah tentang dirinya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan akhirnya mereka, kalau toh seandainya kita orang Kristen pun percaya pada pengakuannya orang Yahudi itu, ada tambahannya. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayatnya 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga. Nah itu, percayalah kepada Allah itu betul, tapi percayalah juga kepadaku. Tidak berhenti hanya percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepadaku. Sebagai apa? Ini akhirnya para polemikus itu mengutip dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah ini kan syahadat, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti dan dia itu utusan, dia itu rasul. Seperti syahadat Islam dong. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah. Apa itu artinya? Bukan. Untuk mengerti arti ini harus kita tidak boleh comot satu ayat. Itulah bahayanya comot satu ayat. Kalau comot satu ayat kita bisa tafsirkan seenak jidat kita sendiri. Kita harus membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Mari kita baca dari ayat 1. Yohanes 17 ini. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Jadi Yesus menengadah, berarti dia sedang apa? Berdoa. Siapa yang dipanggil? Bapa. Dan dia menempatkan dirinya sebagai apa dalam hubungannya dengan Allah? Allah ini sebagai anak. Apakah Islam mengakui Yesus anak Allah? Tidak. Kalau begitu apakah Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu Bapa? Bukan. Berarti Allah yang diberitakan Yesus itu berbeda dengan Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebab Allah dalam Al-Quran itu bukan Bapa siapapun, dan Yesus pun bukan anak dari Allah ini. Padahal Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak Allah. Allah itu adalah Bapa tadi. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Mana ada nabi diberi kuasa atas segala yang hidup? Ada? Nggak ada. Manusia punya kuasa atas hidup manusia yang lain itu nggak ada. Kalau Yesus hanya manusia biasa. Tapi dalam ayat ini Yesus mengatakan, engkau Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Terus? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Nah, karena dia telah diberi kuasa atas segala yang hidup, maka dia mampu memberikan hidup yang kekal. Adakah seseorang bisa memberi sesuatu pada orang lain kalau dia tidak punya benda yang diberikan itu? Bisakah saya memberikan permen pada saudara kalau saya tidak punya permen? Ya, tidak bisa. Bisakah Yesus memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal itu? Tidak bisa. Kalau Yesus bisa memberikan hidup kekal, berarti dia punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia itu Allah. Karena hanya Allah yang punya hidup kekal. Ada nabi begitu? Enggak ada. Kalau gitu apakah ini Yesus itu seorang Muslim? Bukan ternyata. Akhirnya ayat 2 itu ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Nah, karena tahu bahwa dia yang memberikan hidup kekal, sekarang ditegaskan lagi oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau di sini siapa? Bapa. Bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi Allah yang satu-satunya Allah yang diajarkan oleh Yesus itu adalah Bapa. Jadi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar akhirnya mengenal mengenal Bapa. Lah, mengenal ini bukan syahadat. Syahadat itu dari kata asyhadu. Menyaksikan. Menyaksikan dan mengenal kan beda. Mengenal itu begini loh. Saya punya ibu kan. Meskipun beliau sudah meninggal. Saya bisa ceritakan sedetail-detailnya tentang ibu saya. Saudara tidak akan dapat mengenal dengan seluruh perasaan seperti saya mengenal beliau. Betul? Nah, mengenal itu ya gitu. Mengenal Allah secara intim. Beda dengan menyaksikan. Di sini yang diberitakan Yesus adalah pengenalan kepada Allah. Hidup yang kekal itu mengenal dengan Allah, manunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah. Allah yang mana? Sang Bapa tadi. Dan mengenal Yesus Kristus. Mengapa mengenal Yesus Kristus? Karena Bapa ini memberikan hidup yang kekal ini pada Yesus ini. Jadi untuk menerima hidup kekalnya Allah harus melalui Yesus ini. Karena hidup kekal itu telah diserah kuasakan kepada Yesus. Yang engkau utus. Diutus dari mana?
diutus dari surga turun ke bumi. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan syahadat. Ini penyataan tentang bagaimana hidup kekal itu diberikan kepada kita. Ya, Yesus disebut sebagai yang utus, artinya yang diutus dari surga. Yohanes 6 ayat 38 tadi. Sebab aku telah turun dari surga. Sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mengutus aku dari mana? Dari surga ke bumi. Itu maksudnya. Yesuslah yang setelah diutus turun dari surga ke bumi. Jadi yang diutus di situ bukan dalam arti rasul dalam pengertian Islam seperti tentang Nabi Muhammad. Dia diutus dari surga ke bumi yang kepadanya hidup kekal telah diberikan, sehingga dia dapat menyalurkan hidup kekal itu kepada manusia. Sehingga untuk mendapatkan hidup kekal itu harus kita mengenal Bapa itu yang hidup kekal itu berasal, dan mengenal Yesus Kristus itu yang melaluinya hidup kekal itu disalurkan kepada kita. Jadi dari bukti-bukti ayat-ayat ini yang sering digunakan oleh para polemikus itu, kita tidak menemukan sedikit pun tanda-tanda bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Saya kira itu saudara-saudara ya. Ya, nanti kalau suatu saat masih ada pertanyaan boleh tanya kepada saya. Makanya hati-hati kalau menafsirkan Alkitab itu, jangan Alkitab ditafsirkan dari kacamata agama lain. Ya. Sebab kalau Alkitab ditafsirkan dengan kacamata agama lain, maknanya jadi berubah total. Alkitab harus ditafsirkan pada dirinya sendiri, dan Alkitab harus ditafsirkan sebagaimana yang telah dimengerti oleh gereja sepanjang segala abad. Semoga ini bermanfaat, dan ini akan menolong saudara untuk dapat membela iman ketika iman saudara dipertanyakan. Tuhan memberkati. Shalom.